Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam bab 4 mengenai dosa dan pertobatan, kelas 7 mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Pembahasan materi dan kegiatan ini bertujuan untuk membimbing kamu untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa, namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia supaya diampuni dan diselamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Upah dosa adalah maut. Karena itu manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang tua atau gurumu ketika kamu melakukan kesalahan? Terlebih ketika kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tua atau guru. Bagaimana tanggapan orang tua dan guru terhadap pelanggaran yang kamu lakukan? Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya, bukan? Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Padahal, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular. Jika mereka makan dari buah pohon kehidupan, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Ternyata, apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Begitulah manusia, biasanya telah melakukan kesalahan, barulah penyesalan datang. Kita akan masuk ke dalam hakikat dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Beberapa hal berikut ini merupakan akibat dari tindakan dosa. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dalam Roma 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-25 dan Roma 8 ayat 7. Jadi dosa ini adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepada Allah. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Ada di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 32 dan Kejadian 6 sampai 6 ayatnya yang kelima. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. Dan keenam adalah dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Ada dalam Roma 5 ayat 12 dan dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Lalu apa akibat dari
dosa. Akibat dosa yang harus kita ketahui, yang pertama adalah dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Lalu yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami kita akan menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Misalnya, ketika kamu melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Terjadi pertikaian yang sering kali diikuti oleh kekerasan dan peperangan antar bangsa. Rusaknya hubungan antara manusia dan alam mengakibatkan manusia ini mengeksploitasi alam dan merusaknya. Hidup manusia jadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya, penggundulan hutan yang berperan sebagai humus penahan air hujan. Akibatnya terjadi banjir yang merugikan manusia. Jika terjadi dalam skala besar, banjir dapat merenggut jiwa manusia. Lalu yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Jadi bukan hanya kematian secara fisik, tetapi juga kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya, dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Nah, apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah, Yesus Kristus, yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah. Maka hanyalah Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, di dalam Roma 5 ayat 6 dan 8. Nah, inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Lalu bagaimana Allah akan membantu manusia? Yaitu melalui pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Salah satu yang kita lakukan yaitu dengan sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan Allah menolong untuk bertobat dan dipulihkan. Dengan apa? Dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Materi di hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah.
Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Sekian dan terima kasih untuk materi kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.